Awal hingga pertengahan 1900-an, mari kita kembali ke tahun 1900, kalau diperhatikan, di setiap wilayah selalu ada saling sikut dan saling pepet, sehingga hampir setiap wilayah di Inggris saja siap perang dengan Prancis, Prancis siap perang dengan Spanyol, Belanda siap perang dengan Portugal, semua tegang. Dan di wilayah masing-masing pun mereka mendapat perlawanan dari penduduk setempat atau dari pergerakan-pergerakan nasionalis, semuanya merasa civil right ataupun human right mereka. Tersentuh segregasi baik itu Bumiputra versus Londo atau masalah ras kulit berwarna dengan kulit putih. Dulu, agama belum dijadikan alat propaganda, karena agama belum dipahami seperti sekarang oleh para akademisi agama. Belum jadi ideologi, agama masih murni sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan, bukan berbentuk lembaga ataupun organisasi. Ini masalah sensitif kalau bicara agama, tetapi sekali lagi, ini hanya ilustrasi di tahun 1900, sabar ya. Kita tidak akan fokus ke sini. Ini hanya untuk memahami para negara kolonial bahwa mereka tidak melihat ideologi sebagai masalah, pergerakan melawan mereka hanya masalah asing versus pribumi, perbedaan hak dan pemisahan status antar warna kulit, ras kuning, hitam, coklat, dan putih. Ini menimbulkan keadaan yang sama di seluruh dunia, selalu tegang dan siap berperang, ketakutan tidak mendapat sumber bahan baku serta ketakutan kehilangan wilayah dan terus mencari wilayah baru. Merupakan modus terbanyak di sekitar tahun tersebut, karena setiap negara bersiap perang, Inggris pun sebagai negara yang paling luas wilayah jajahannya, memerlukan ally atau sekutu, mereka menengok negara muda dengan kekayaan alam yang bagus sekaligus kemampuan yang hebat. Negara muda itu bernama Amerika, mereka tidak hanya memiliki bahan baku, tetapi juga memiliki hal yang lebih bagus dari revolusi industri, yakni teknologi. Persenjataan para koboi Amerika lebih modern dari senjata perang negara lain pada umumnya saat itu, dan dunia tidak menyadarinya. Intelijen belum secanggih sekarang pengamatannya, bahkan, bangsa Amerika sendiri tidak menyadarinya. Lalu, jaringan kereta api Vanderbilt yang sudah menyatukan Amerika, serta ditemukannya ladang minyak yang membuat Paul Getty dan Rockefeller mengubah kerosin minyak bakar sebagai bahan bakar mesin, itu Amerika yang punya. Kekuatan ini membuat Inggris melirik Amerika. Sebagai junior ally, aliansi pun mulai dibuat untuk kekuatan di awal 1900-an, hingga suatu saat, di wilayah Rusia terjadilah pembunuhan Sang Baron, sehingga timbullah Perang Dunia Pertama, WWI, yang terjadi pada 1914 hingga 1918. Disinilah asal-muasal masalah awal dunia, ternyata negara Eropa yang berperang itu rapuh, dan disinilah Amerika melihat suatu hal yang baru. Amerika baru sadar bahwa mereka yang dicap sebagai junior ally, anak bawang, ternyata perannya besar. Tahun 1920-an hingga 1930-an, dunia mengalami resesi. Efek Perang Dunia I membuat banyak negara bangkrut, negara-negara jajahan pun bergerak ingin merdeka, alhasil, negara-negara penjajah repot mengurusi jajahan mereka, setiap wilayah diperas. Agar bisa menghidupi induk semangnya, rupanya Amerika melihat hal tersebut dan mereka pun terus melakukan studi yang dibahas kasusnya dalam rapat negara mereka, dan Amerika ialah satu-satunya negara yang bisa keluar dari masalah dunia karena kekuatan independensinya. Mereka mampu berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, dan mereka bahkan tidak punya negara jajahan meski pelan-pelan mulai mengambil dari negara kecil lainnya seperti Filipina mengambil dari Spanyol saat mereka butuh dana besar di awal 1900-an. Selain itu ada Jerman, negara kalah perang yang menanggung beban ekonomi, dan negara yang menang pun diam-diam melawan. Di Jerman, di bawah ideologi Nazi, Hitler mulai bermain membakar semangat bangsa Jerman dengan menghentikan pembayaran upeti ke negara Eropa. Anggarannya mereka alihkan untuk membuat senjata. Singkat cerita, Jerman mendadak menjadi negara dengan kekuatan militer yang besar dan pada 1939 mulai masuk ekspansi ke wilayah Eropa lainnya, seperti Polandia dan Prancis. Eropa pun mendadak masuk ke wilayah Perang Dunia lagi. Bagi negara penjajah, ada dua macam perlawanan yang terjadi di seluruh dunia. Negara terjajah mulai menunjukkan taring mereka yang ingin merdeka. Akhirnya, hampir bersamaan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua di sekitar 1945 hingga 1950, ada lebih dari 50 negara merdeka dan lahirlah 100 negara. Sementara itu, di negara induk semangnya, Jerman menggempur seluruh wilayah Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, tanpa terkecuali. Mereka hampir menarik seluruh armada di belahan dunia lain untuk mempertahankan negaranya,
Inilah kesempatan bagi banyak negara untuk menyatakan kemerdekaannya, sementara Amerika. Negara ini pintar bukan main, mereka menunggu negara Eropa hancur, mereka diam saja tidak menggerakkan diri untuk masuk ke medan pertempuran sampai negara Eropa luluh lantak, baik tentaranya maupun ekonominya baik sekutu maupun Jerman, mereka sudah tidak akan tahan berperang dalam jangka panjang. Perang itu harus konvensional dan beraksi di medan perang itu harus cepat, karena, kalau lama, ekonomi akan tumbang dan otomatis akan menyebabkan kekalahan, karena itulah Amerika tetap diam. Sementara negara Eropa berteriak meminta Amerika ikut masuk Eropa. Mereka hanya bersiap dan bersiap, apa tepatnya yang Amerika siapkan? Bukan hanya aksi militer, tetapi juga strategi untuk membuat The New World Order. Mereka tahu sekali bagaimana harus bertindak dalam geopolitik dan geostrategi kelas dunia. Dari awalnya mereka dianggap sebagai negara yang paling muda, tetapi dunia lupa bahwa inovator dan pebisnis kapitalis Amerika mengendalikan dunia di masa itu. Tahun 1944 merupakan tahun perang, tetapi di kota kecil bernama Bretton Woods, ada sebuah konferensi yang sangat menentukan dunia hingga saat ini. Bayangkan saja, di tengah suasana perang, ketika negara Eropa sedang bingung dan panik, ketika negara-negara jajahan bergerak ingin merdeka, ketika Jerman sedang menyerang, Amerika pun mengajak berunding. Ajakan Amerika, sederhana saja, dalam Bretton Woods Conference itu, Amerika meminta semua negara menyetujui bahwa untuk menghindari perang dunia berikutnya, dunia harus ditata. Aturan pertama yaitu dengan menyetujui dolar sebagai mata uang dunia, kemudian mendirikan IMF dan World Banks. Dalam keadaan dunia seperti itu, mau tidak mau semua negara terpaksa setuju, barulah Amerika masuk ke Eropa dengan sepenuh hati dari yang tadinya hanya separuh kaki alias tidak terlalu niat. Mereka masuk dengan Operation Paperclip, yang membuat 1.100 ilmuwan Jerman dibawa ke Amerika pada Mei 1945 dalam misi CIA 1 tahun berjalan, barulah kemudian Hitler diselesaikan dan Jepang pun dibom, dituntut untuk menyerah. Setelah itu, terciptalah peta dunia baru yang mana Marshall, atau serifnya polisi dunia yang memegang kendali atas, The New World Order, di bawah negara pemenang perang tak lain ya Amerika dan sekutunya, merekalah yang paling kuat dan berkuasa, tidak ada satu bom pun. Di tanah Amerika, kemudian, Grand Area ditentukan berdasarkan 3 kebutuhan, yaitu bahan baku, energi, dan pasar. Afrika dan Amerika Latin pun menjadi negara penghasil bahan baku, ASEAN, India, dan Cina menjadi pasar, sementara sebagian dari Amerika Latin menjadi sumber energi. Dunia ini ibarat dibagi-bagi sebagai kafling, yang mana Eropa dan Amerika bertindak selaku negara pengendali. Soviet pada saat Perang Dingin menjadi musuh bersama kaum Barat yang dihancurkan puncaknya Abda 1989 dengan rubuhnya Uni Soviet. Lalu, ada sebuah negara yang tadinya dipakai Amerika untuk mengepung Soviet, yang ternyata menyalip di tikungan untuk membangun infrastruktur jalanan darat, bandara, kereta api, dan armada maritim. Negara itu ialah Cina yang menggeser posisinya, dari yang tadinya sebagai pasar menjadi produsen. Tentu Amerika geram bukan main dengan Cina, mulailah Cina menjadi pengganti Uni Soviet sebagai musuh bersama karena Amerika selalu membangun hegemoni militer sebagai sarana unjuk kekuatan. Perlu diingat, 30% pendapatan APBN Amerika berasal dari menjual alat perang. Amerika tidak akan menghentikan perang karena itu merupakan sumber uang dan sumber kekuasaan mereka dalam mengendalikan dunia. Cina pun terus bermanuver, membangun aliansi kekuatan dengan pendekatan ekonomi, One China Policy, yang membuat Cina akan bergerak dengan dana jalur sutra, akhirnya mulai menggurita ke seluruh dunia, dengan menjanjikan dana membangun sebuah negara. Cina bermanuver dan ternyata tahun lalu saja, 2016, 30% dunia ini tepatnya berbagai negara di Afrika dan Asia sudah berada di tangan Cina, sebut saja Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lainnya mungkin 70% sudah dikuasai oleh Cina. Afrika mungkin sekitar 40% sudah condong ke Cina, di mana-mana, taring. Amerika mulai lepas gigitannya dan diambil alih oleh Cina. Akhirnya Presiden Jokowi, dengan strategi infrastruktur meniru Cina dan juga didukung oleh Cina, membuat Amerika semakin geram. Amerika pun mulai membagi negara menjadi 3 bagian, yaitu negara sekutu, negara teman, dan negara melawan Amerika. Saat ini, Amerika menjadi negara yang semakin intens melakukan konfrontasi. Semua negara yang melepas taringnya akan digoyang,
Percayakah Anda jika saya bilang bahwa ISIS itu ciptaan Amerika, Israel, dan Inggris? Dalam sebuah strategi intelijen, ada sebuah taktik bernama Hornet Nest. Taktik ini membangun sebuah militansi gerakan seakan anti pemerintah, padahal memang sengaja diciptakan, katakanlah zaman Pak Harto dulu, ada Petrus, atau penembak misterius, yaitu sebuah gerakan pembasmian kriminal dengan cara tembak di tempat ala Duterte di Filipina. Namun, disisakan beberapa kelompok, misalnya Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini dipakai sebagai hornet nest di mana preman yang merapat ke sana menjadi mudah dibaca dan tentu saja dikendalikan, begitu pula dengan ISIS yang dibangun agar Israel tidak diserang. Agama adalah alat politik di abad 21 ini, diciptakanlah ideologi garis keras dan diberi julukan Salafi Jihadi. Ideologi ini dipakai untuk membangun kehilafahan, mulailah mereka membantai sesama Islam. Amerika dan Israel sangat butuh ISIS ini karena para fundamentalis radikal merapat ke sini semua, dan mereka membunuh sesama negara dan umat Islam, yang mudah saja diberi label Syiah, Wahabi. Pokoknya sesama Islam saja bisa ada pertempuran, satu saja kriterianya untuk disulut seperti itu, negara tersebut harus menghasilkan fosil oil atau minyak bumi. Coba lihat sekarang, 80% perang di wilayah yang mengandung energi, di mana gonjang-ganjing tidak aman, di sanalah sarana masuknya Amerika untuk menyedot minyak dan gas bumi di negara tersebut. Apakah itu perang by accident? Tidak, itu perang by design. Pertama, untuk menjual senjata. Kedua, untuk menimbulkan rasa tidak tenang. Ketiga, untuk diambil kekayaan alamnya. Sesederhana itu, ini bukan perang zaman dulu lagi. Kali ini Amerika tidak pakai tentara Amerika, mereka berperang dengan menggunakan tangan orang lain. Istilahnya seperti lempar batu sembunyi tangan. Itulah yang disebut dengan proxy war. Lantas, apa yang mereka gunakan untuk sarana perangnya? Mereka tidak lagi menggunakan peperangan militer. Itu sudah kuno, inilah yang harus saya peringatkan kepada pemerintah saat ini. Lakukan reformasi Kementerian Pertahanan, lakukan reformasi militer, tambah sarana non-militer. Untuk non-militer atau insurgensi, sarana perang itu bukan lagi battlefield, melainkan battle space. Selain itu ada legal warfare, cultural warfare, psychological warfare, dan media warfare. Inilah yang mereka pakai untuk proxy war. Dengan menggunakan sedikit sekali orang, mereka mengendalikan media sosial dan menggiring opini publik. Kebencian, kemarahan, dan provokasi disebar luas. Banyak bangsa yang termakan, terutama, yang paling efektif menggunakan apa? Agama. Di tanah Arab, Persia, dan Afrika, Amerika berhasil menggunakan cara ini, dan saat ini Asia Tenggara yang negaranya subur-subur pun menjadi target untuk mendapatkan kembali kekuasaan Amerika di sini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak akan dibuat miskin, tetapi juga tidak akan dibuat kuat. Kekuatan kita terletak di bidang maritim, tetapi otak penduduknya dibuat seperti negara agraris, maka kita pun dibuat tidak bisa independen pangan. Itu by design. Kalau negara kota seperti Singapura dan Hong Kong, mereka dibuat maju tapi militernya tidak akan diberi kekuatan. Bagaimana Singapura bisa membangun kekuatan militer? Orang begitu pesawatnya terbang saja sudah keluar negara Singapura. Indonesia sebenarnya mirip dengan Amerika, punya sumber daya alam, wilayah luas, penduduk besar, dan ini sangat ditakutkan Amerika. Jika kita tidak hati-hati dengan gerakan kita sendiri, akan selalu goyang negeri ini. Cina, di sisi lain, terus membanjiri dengan janji proyek dan pendanaan. Ini tentu membuat pemerintah kita tergiur, sementara perusahaan swasta Amerika mulai didepak satu persatu. Newmont diambil, Freeport dimainkan, Blok Mahakam dilepas, kontan saja Amerika tambah kesal. Perlu diingat, perusahaan swasta Amerika itu didukung penuh oleh pemerintah mereka. Berbeda dengan pemerintah kita yang menomorsatukan BUMN dan membuat negara ini semakin mirip Cina. Seharusnya, kita bisa meniru Amerika dalam mengelola usaha swasta. Tahun 1900, 80% dari kekayaan Amerika dipegang pihak swasta. Namun, swasta tidak digunting oleh pemerintah Amerika, melainkan dimanfaatkan libido bisnisnya untuk mengekspansi dan mengakuisisi kekayaan bangsa lain. Salah satunya, pihak swasta dipakai untuk menyedot minyak bumi di seluruh dunia. Lihat saja saat ini semua penyedot minyak bumi, semuanya perusahaan Amerika. Begitu pula dengan penyedot hasil mineral lainnya, seperti nikel, tembaga, dan masih banyak lagi. Ujung-ujungnya pasti pengusaha Amerika.
mereka keruk semua bahan mentah di dunia untuk kebutuhan hidup bangsa Amerika selama 1000 tahun mendatang.